Ya tadi Anda baca Yohanes 13:13 di situ ya? Ya mesti kepencet ya. Ya Iya, yang iya, kan iya. ya. Oke. Berarti 74 itu masih guru dan tuan ya? Ya ada, betul ada beberapa. Nah, teman-teman kalau sudah mereka teologi sekolahnya, saya dilarang membahas the great secret ini tentang hermeneutik, bagaimana mempelajari teks ya. Itu yang selalu saya dengan teman-teman yang kita sepaham ya, misalkan kayak eh, Opa Yakub Sulistyo sama mungkin Om Eras kadang mestinya pakai ini ya. Kalau pakai ini lebih enak ya. Jadi ini udah lama sekali nih berbahasa Inggris ya. Jadi Ya ya. itu nanti kita nggak akan tersesat ya, meskipun masih kurang tepat seperti itu. Bagaimana tadi Anda menilai itu namanya terangkan tuh? Diminta membaca Yohanes 13:13, dia kemana-mana gitu. Ya karena teman-teman tidak punya dasar, Bang. Apalagi kalau sudah gerakan 200 tahun terakhir itu, gerakan Pentakosta atau gereja Pantekosta itu sudah mendeklarasikan bahwa Bible terjemahan itu adalah 100% murni firman firman Tuhan gitu. Ya ya ya. Jadi inilah perbedaannya ya teman-teman, Yohanes 13:13 itu. Pak Rostrum, ada nggak kira-kira perubahan yang sangat signifikan atau merubah makna, membelokkan makna dari Tuhan menjadi Tuhan? Nah, Menurut Anda itu seperti apa itu? iya, karena itu yang mayoritas di Indonesia itu kan berbenturan itu untuk titik tengah antara Trinitarian ataupun Unitarian. Jadi di situ kan pertentangan di teolog Asia Tenggara kan biasanya kalau di sekolah-sekolah teologi kan juga disinggung gitu. Jadi akhirnya pergeseran itulah yang mungkin menurut para pendahulu-pendahulu di Indonesia ini menggunakan terjemahan itu gitu. Mengambil serapan-serapan kata yang kurang tepat gitu. Seperti itu sih, karena itu kan konsep konsep trinitas gitu. Nah, akhirnya dicampur aduk. Sedangkan kalau kita mau belajar tentang teologisnya, itu kan tentang itu berbeda-beda semua kan urutannya. Proses penghukuman atau penyaliban sendiri, proses yang dimaksud penebusan itu seperti apa, yang dimaksud keselamatan seperti apa, ini jadi saya bernarasi gitu. Karena kalau pijakan saya di terjemahan yang ada ya harus bernarasi, sulit kalau harus kepada akarnya begitu. Oke, oke. Coba 1 Korintus 11:26 Bang. Ada perubahan nggak? Sebentar, 1 Korintus. 1 Korintus 11:26. Memang ini apa ya? Kayak si terangkan ini nih. Rata-rata nggak mau membahas kayak gini-ginian gitu. Langsung lompat kodok dia. 16 ayat berapa ya? 1 Korintus 11 nomor 2 ayat 26 lah. 26. Satu Korintus 11:26. Aku mau cek sama LAI-nya Bang, sama nggak di situ? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuan ya. Kalau di LAI kematian Tuhan. Kalau di situ kematian Tuhan. Ya, Beda lah gitu. Kenapa sih suka Indonesia LAI ini kok suka nama-nama bahaya?
Apa maksudnya kira-kira ya? Ini kan sudah dijelaskan di sini bahwa latar belakangnya itu kan surat Roma ini kan surat yang ditulis oleh Paulus. Berarti ini akhirnya disetujui oleh Bapak Gereja sebagai salah satu komponen dalam kitab suci kan. Gitu. Nah, cuman ada beberapa serapan kata itu yang salah gitu. Itu sih, Bang. Ya, yang paling banyak terpengaruh itu, yang sering kita diskusi ya, mereka menuhankan Yesus itu yang sering dipakai Lukas 2 nomor 11, terus Yohanes 13:13, Yohanes 10:30, Yohanes 14 nomor 6, ya itulah. Aku adalah jalan, terus Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan, Yohanes 1 nomor 1 juga. Coba pembukaannya Bang, Yohanes 1. Beda ya sama LAI itu, di situ pasti. Coba Yohanes 1 Bang. Kalau oten-oten Ini Indonesia itu ya, nggak ini Pak, mau. pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa dan Firman itu adalah Bapa. Nah, Tapi ini kan ada konsep penafsiran teologis yang salah kan tentang Firman ini. Kalau Yohanes ini kan lebih menyebut Yesus itu ya Firman, dan dari kitab-kitab yang lain itu juga semua berasal dari Firman kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya tidak ada perbedaan tentang konsep bahwa semua itu memang dari sang pencipta gitu. Apapun prosesnya itu adalah ciptaan begitu loh. Bang, Gitu. ada netizen request di bawah Lukas 2:11 dong. Lukas 2. 11. Ini belum undang kita untuk masuk. Pak, hari ini mana ya tadi ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, itu masih Tuhan Dan semua. inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu kan? Ya, jadi nggak ada unsur-unsur tepu-tepu itu terjemahan itu. Nanti akan repot begini loh, Bang. Saya itu sudah menyampaikan ke ini. Nanti 50 tahun ke depan itu akan kacau gitu. Karena kekeliruan dari Lord ke God gitu loh. Jadi repot nanti itu. Beneran nanti ke depan akan makin rumit gitu. Judulnya TB LAI tahun 74. Teman-teman, itu pertama kali revisi tahun 74. Sesudah itu udah perubahan total. Nggak usah banyak yang dijual kok itu teman-teman yang 74. Ya betul. Nah, Banyak yang dijual. ini kan di sini juga jelas disebut ya, bukan ada karena kitab karangan. Ini kitab karangan di sini. Karangan gitu. Ini karangan. Ya sama aja dengan Kim James Version ini IV di situ kan Iya, iya. Jadi ini encoding. menyebutkannya karangan di sini. Makanya saya kalau membaca selalu kitab karangan siapa gitu. Jadi ini ada di sini kan. Gitu. Mungkin teman-teman Kristen Katolik yang membuli saya di ini saya sudah open cam ya. Beginilah tampilan saya yang carut marut tidak jelas seperti carut marutnya dogma dan doktrin kita itu persis.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Oh, kabar ini semuanya, sehat semuanya? alhamdulillah sehat. Ini Bang Zuma, Allah baru kali ini. Aduh, ini yang kedua kali. Ustaz Muhammad, Hanafi. I just want to say hello from Netherlands. Have you guys always health and happy all the time. Masya Allah. Bang Ho dari Belanda. Kita kan sering ngobrol Bang, di telepon. Abang lupa Iya, iya. suara saya? Masih ingat Bang, tapi maklum lah Bang. Saya baru bangun ini Bang. Jadi Oke. nyawanya belum menyambung Bang. Oke Bang, oke Bang. Gimana perkembangan gereja di sana Bang? Udah berisi? Masih banyak yang kosong Bang. Nah, ini kita masih lelangan, susah banget. Lawannya sesama muslim masalahnya. Pada nekat-nekatan semua. Terakhir itu sekitar 650.000 euro permintaan terakhir, lelangan terakhir. Kemungkinan Dirupiahkan kita berapa itu nggak Bang? kuat. Dirupiahkan berapa? Ya kali 17.000 aja Bang. Mungkin 6 sampai 8 M kali. Bayarin aja Kita Bang. ada dana Bayarin aja kita, udah. kita ada dana tuh 400.000 euro Bang. Jadi agak repot juga. Nanti coba lah cari yang tempat lainnya. Karena susah ya. Di sini saingannya tuh bukan sesama restoran, tapi sesama orang muslim sendiri. Begitu. Jadi nggak gampang. Dan Maroko, Turki kan mereka dapat dukungan dari pemerintahnya. Sedangkan kita kan kumpulan dana umatnya sendiri yang Indonesia itu. Kita nggak ada bantuan dari pemerintah. Itu Bang. Jadi ya kumpul-kumpul dana, kita buat jualan setiap hari Sabtu, Minggu, terus hari Jumat, setelah Jumat kita jualan makanan gitu. Itu dana dikumpul dari situ gitu. Jadi agak repot persaingan sama Turki sama Maroko, apalagi Turki. Kemarin kan baru bangun masjid terbesar di Amsterdam. Masjid terbesar di Amsterdam itu. Lumayan besar Bapak. Bisa menampung sampai sekitar 5.000, 5.500-an orang lah. Terbesar di Amsterdam. Bang, kita doain lah Abang dan teman-teman di sana rezekinya dilancarkan agar Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. bisa beli gereja itulah. Ya, tapi ya Insya Allah ya maksudnya ini yang gereja ini sebetulnya bagus itu karena posisinya besar dan di belakangnya tuh ada villa untuk kalau ada ustadz yang datang gitu loh. Jadi karena kan setiap tahun kan kita mengundang ustadz untuk sholat taraweh. Nah itu kalau kita sholat taraweh itu ribuan orang datang. Kita perlu tempat yang besar dan untuk tempat parkir mobilnya. Ini gereja ini pas situasinya gitu loh, di pinggir jalan, parkirannya luas, ada villa-villanya untuk ustadz dan untuk marbotnya. Cuman ini persaingannya berat dengan Turki sama Maroko ini. Kalau restoran sih nggak ada yang berani, udah nggak kuat lawan kita, gitu. Ya, Alhamdulillah, Insya Allah ya, doakan Bang Zuma, Ustadz Muhammad, Amin. Bang Andi, Alex, Insya Allah doakan supaya kita bisa mendapatkan gereja itu, gitu. Abang pernah nggak sih ketemu? Ya, Abang pernah nggak sih ketemu diskusi-diskusi sama misionaris di sana atau orang Kristen? sering bang, sering. Kita kan ada meja dakwah. Jadi kita bukan meja dakwah di daerah sentral dan daerah mana? Jadi kalau South Coast itu tempatnya Ayak Arena itu loh, Stadium Ayak Arena. Kita buka juga di situ. Jadi kalau ada acara Ayak Arena pertandingan sepak bola, kita membuka meja dakwah gitu di situ. Dan yang datang kan penggemar Ayak Arena kan ribuan orang datang. Gitu. Jadi kita buka dakwah, kita bilang Yesus is Muslim. Dan kita nggak perlu ngomong, mereka yang datang, nggak perlu kita selebarin pamflet-pamflet kayak orang Kristen saya lihat di sini. Kita cuma ngomong, tulis aja Yesus is Muslim, dan banyak orang langsung datang bertanya. Bertanya pun nggak hanya masalah Kristen, kadang-kadang masalah
ateis dan pola kehidupan orang Islam itu seperti apa, dan ada yang dari kebanyakan mereka itu mereka tidak menyanggah tapi berpikir itu Di sana pikir daripada menyanggah. Kristen di sana itu mempergunakan istilah-istilah Al-Quran dalam terjemahan nggak sih? Nggak ada bang, nggak ada. Ya, mereka itu menggunakan kalau Allah istilahnya ya. Kalau di mereka menggunakan kata-kata God Father, God Son, and Holy Ghost. Jadi nggak ada istilahnya untuk Roh Kudus atau apa atau Tuhan Allah atau Tuhan Anak Allah Anak itu nggak ada. Jadi God Father, God Son, and Holy Spirit. Holy Ghost, ya Holy Ghost lah. Gitu. Jadi alhamdulillah, dan sini perkembangannya luar biasa bang. Makanya kita ini masjid kekurangan karena perkembangannya luar biasa, gitu loh. Hampir setiap hari itu banyak yang orang masuk Islam. Jadi mualaf tuh banyak banget. Jadi gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi dan yang ngeyel-ngeyel aja itu orang yang sok tahu. Karena mereka nggak tahu Bible-nya. Dan itu jarang sekali. Itu jarang, hampir nggak pernah lah ada yang ngeyel. Kebanyakan dari mereka itu kita bicara, terus dia berpikir, dan dia terus ambil kitab kita, aku akan mempelajari kitab ini. Dia bilang gitu. Dan kemungkinan sebulan, 2 bulan, tahu-tahu datang dan dia masuk mualaf. Karena terus orang di sini ini banyaknya ateis itu lepas kontrol, bang. Mereka nggak ada pegangan hidup, gitu. Dan di agama lainnya seperti agama Buddha, Hindu atau Kristen itu tidak mengajarkan pegangan hidup. Dan dilihat di Islam itu mereka sampai bertanya, benar nggak sampai ke toilet pun kau harus baca doa dan harus cara membersihkannya seperti ini. Dia bilang ya betul, itu aturan dari Nabi kami. Dia kagum, kok sedetail itu, sedangkan di agama lain tidak ada sedetail kayak gitu itu. Seperti itu bang. Di sana itu berpikiran terbuka ya bang, tidak ada unsur kebencian gitu ya? Nggak ada. Malah mereka itu sebetulnya kagum sama umat Islam di Belanda ini, karena mereka selalu melihat yang lakinya itu kalau pergi berdoa itu pakaiannya bersih. Dan kalau kita kan berdoa istilahnya pergi ke masjid kan setiap hari bang. Dan mereka bilang, apa kamu nggak capek? Kalau mau ke masjid harus berpakaian yang bersih dan memakai jalabah. Kalau di sini jalabah. Ya enggak lah, kita mau ketemu Tuhan kami, masa kita harus kotor? Saya pinjam gitu. Dia, oh oke. Terus dia bilang kenapa yang muslimah berpakaian seperti itu? Saya bilang sama dia oke, sekarang kamu lihat wanita yang berpakaian seperti pakai spendek seperti itu, terus berpakaian yang muslimah seperti ini, menurut Anda lebih enak dipandang mana? Saya lihat dari segi logikalnya aja dulu. Dia bilang, ya kalau yang spendek itu udah biasa, jadi dia nggak merasa aneh. Tapi begitu dia melihat yang muslimah, dia tuh merasa terkagumi dan dia merasa kayak segan untuk mengucapkan, walaupun mengucapkan halo kepada perempuan itu. Bang, pernah nggak abang, izin bang saya potong, pernah nggak abang diskusi sama mereka pendapat mengenai ada gereja kalau nggak salah di situ mensahkan perkawinan jeruk makan jeruk gitu bang? Ada nggak Anda pernah sharing pro kontra mengenai gereja ada, seperti itu? Ada. Itu kan teman saya pastor bang, pastor di Belanda, orang Belanda pastor. Itu salah satu klien saya. Itu sampai dia sekarang itu melepas jabatannya sebagai pastor karena dia nggak kuat. Dia selalu ditekan sama grup itu, gitu loh. Karena kekurangan jemaat. Jadi koordinator dari gereja itu mengambil grup dari LGBT itu. Nah, dia itu sampai ketakutan diri, akhirnya dia melepaskan kepasturannya. Aku bilang, kenapa? Gimana saya mau mengajarkan tentang Kristen, sedangkan yang saya ajar, yang jemaat saya itu
orang lagi bete yang tidak punya agama, yang menghancur-hancurkan agama. Lagi pula saya punya anak-anak banyak di sini. Kalau anak-anak jauh saya gabung sama mereka, hancur anak-anak saya. Makanya dia lepaskan jabatannya sebagai pastor, dan akhirnya dia pindah ke negara kota lain, yang kota kecil yang nggak ada lagi BT-nya gitu. Artinya ada yang pro kontra juga ya Bang ya? Ada banyak yang pastor yang nggak suka juga, tapi kalau pastor yang butuh duit, karena gini Bang, sistemnya kalau di Belanda ini ya, kalau gereja nggak ada jemaatnya harus dijual, karena gereja itu kan yang membiayai pemerintah. Kalau nggak ada jemaatnya harus dijual, makanya pastor-pastor yang butuh duit akhirnya dimasukkan orang-orang yang lagi BT itu Bang. Gitu. Jijik nggak sih Bang lihat itu? Jijik nggak sih Bang? Jeruk sama jeruk disahkan gitu. Bang, ini lebih parah lagi Bang. Ini kan nanti kemarin itu kan 1 bulan, jadi astagfirullah. Jadi mereka itu gini lah. Kalau di Indonesia perayaan hari kemerdekaan kan cuma 1 hari ya kan? Nah ini perayaan hari grup mereka ini diadakan dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu mereka marching band ke jalan-jalan dengan pakaian nggak pakai sama sekali pakaian. Terus kalau ada yang pakai mobil itu main di atas mobil. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mereka tuh kayak udah binatang Bang. Dengan bendera pelanginya Bang. Dengan bendera pelanginya berkibar. Iya, berkibar. Karena kalau pernah kan saya tunjukin ke salah satu ustadz di Indonesia, bilang, itu bendera apa Bang? Itu bendera lagi bete Pak Ustadz. Tapi kok banyak itu? Ya ini hari perayaan mereka, sebulan penuh Bang. Sebulan penuh hari perayaan mereka. Dan hampir setiap hari itu mereka di jalan-jalan itu telanjang, dan jalan-jalan kemudian naik kapal telanjang, dan kadang-kadang main di jalan. Gitu Bang. Jadi mereka kadang-kadang kencing di jalan dan beol di jalan. Itu kayak binatang lah Bang. Bang, faktor apa kira-kira kok bisa ada gereja mengakomodir mereka? Itu faktor apa menurut Abang? Ya, satu faktor keuangan Bang. Karena kalau gereja itu tidak dapat jemaat, gereja itu akan dijual. Nah, pastor yang mempertahankan gerejanya itu dia harus punya jemaat. Sedangkan jemaatnya itu sudah kebanyakan kalau nggak lagi BT ya ateis gitu. Nah, mereka ngajak-ngajak yang lagi BT ini. Nah, makanya Abang kalau nanti insya Allah ya, kalau ada rezeki datang ke sini, Abang bisa lihat gereja itu benderanya lagi BT, dan pastornya itu memakai celemek lagi BT gitu Bang. Itu udah hal yang aneh. Hal yang aneh itu udah hal yang biasa kita lihat di sini gitu. Gitu Bang. Itu negara nggak ikut campur ya Bang? Itu negara nggak ikut campur ya? Gimana negara mau ikut campur ya, dan negaranya udah kemasukan dari mereka kok. Jadi grup lagi BT itu udah masuk dalam pemerintahan Bang. Dalam kedepartemenan, untuk dalam masuk ke parlemen segala macamnya. Mereka ada grup sendiri di parlemen. Mereka udah kuat banget di sini Bang. Udah masuk grup parlemen. Kayak istilah kata di Indonesia itu DPR lah gitu loh. Ya, paham. Jadi pemutusan hukum-hukumnya itu mereka ikut juga. Jadi makanya kan sekarang itu ada hukumnya lagi. Mereka masuk sekolah SD kalau di Indonesia lah. Nah di situ mereka membagikan buku seperti Kama Sutra untuk diajarkan ke anak-anak SD. Dan orang tua tidak boleh mengeluh. Orang tua tidak boleh mengeluh. Kalau orang tua mengeluh, anaknya diambil negara. Jadi makanya pastor teman saya itu dia akhirnya pindah ke kota kecil yang belum ada grup lagi BT-nya. Dia melepaskan jabatan untuk sebagai pastor. Seperti itu. Ada satu pendeta di Indonesia namanya Pendeta Melato. Pernah berkata begini, kalian Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini bersyukurlah, karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa?
Karena dengan mayoritas Islam ini bisa membendung yang lagi bete ini merangsak masuk ke republik ini. Terus dia balik lagi si Melato. Nggak bisa ngebayangkan kalau kita yang mayoritas, apa kita bisa membendungnya? Itu kira-kira statement dari pendeta Melato. Itu betul Bang. Karena gini ya Bang ya, di Amsterdam ini kita ada 3 desa yang muslimnya itu kuat. Jadi bisa dibilang kampung muslim lah. Kalau di Indonesia dibilang kampung muslim. Nah, kampung muslim itu di daerah Osdorp, terus daerah Boslomer di dekat rumah saya, terus di daerah Oos. Itu mereka nggak berani masuk Bang. Begitu mereka yang lagi BT masuk pakai acara telanjang-telanjang itu bisa mati di jalan Bang. Terus kita keras masalah itu. Karena kita nggak mau anak-anak kita ini terpengaruh gitu Bang. Dan kita alhamdulillah kita udah punya istilahnya sekolah muslim di sini. Tapi masih kurang karena banyak sekali gitu yang jadi mualaf, dan yang jadi mualaf bukan orang dewasa loh Bang. Itu umur 15 tahunan loh. Anak-anak kecil umur 15 tahun itu udah banyak yang mualaf gitu loh. Jadi subhanallah mereka sekarang yang mualaf itu banyak pindah ke daerah kota-kota kampung-kampung muslim lah di Belanda ini, di Amsterdam ini. Dan mereka nggak berani. Paling itu mereka paling bisa pasang bendera di rumahnya mereka sendiri. Mereka nggak berani istilahnya pakai bendera nyebarin jalan-jalan gitu. Hilang kepalanya Bang. Itu saya jamin hilang. Mereka kuat ya Bang ya? Iya, kampung-kampung muslim alhamdulillah kuat. Dan kita buat istilahnya makanan halal di sini semua. Jadi dan subhanallah ya Bang, ini ya ini mungkin salah satu keajaibannya dari Islam ya. Sekarang dengan adanya penelitian dari pemerintah Belanda sendiri, mereka menyatakan bahwa pemotongan secara Islam itu lebih sehat. Makanya sekarang orang-orang Belanda yang ateis pun belanjanya ke toko halal. Daging yang mereka itu kebanyakannya beli yang halal. Karena mereka udah mempelajari dan menurut mereka itu cara yang benar untuk memotong daging. Membelih hewan kayak sapi, kambing, dan ayam secara Islami. Itu mereka pelajari dan itu betul. Dan alhamdulillah banyak sekarang orang yang beli daging secara halal. Abang bisa lihat nanti di toko-toko itu kadang-kadang walaupun itu Suriname, itu ada yang Belanda, itu mereka memasang kata-kata halal karena mereka untuk menyatakan bahwa ini dagingnya halal dari toko muslim. Jadi banyak yang toko-toko halal itu malah rame untuk makanan-makanan seperti itu. Ya alhamdulillah, subhanallah itu. Ya keajaiban luar biasa salah satu dari Islam seperti itu Bang. Masya Allah. Makasih Bang sharingnya Bang. Ya, ini ada pertanyaan jangan abah lah, saya masih muda, di mana kita bisa akses kampung muslim. Gampang, kalau Anda nanti datang ke Amsterdam, Anda bisa naik dari Central Station itu naik tram 7, tram 14, terus tram yang daerah tram 3. Itu nanti ada Dappermarkt, Boslomerplein, dan Osdorp. Itu semuanya alhamdulillah halal. Gitu Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang berbagi. Ya silakan Bang. Ya silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Al. Silakan Ustaz Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tadi saya juga dengarkan tadi ya, luar biasa sekali. Kita bersyukur ya. Ternyata gelombang mualaf di luar negeri itu semakin masif ya, semakin besar terus ya. Ini tanda-tanda menunjukkan bahwa Islam akan mendominasi gitu, menjadi mayoritas nanti di Eropa kan, insya Allah ke depannya ya. Dan sekaligus juga tadi
Kita doakan juga saudara-saudara kita tadi ya di Belanda khususnya itu ya, bisa sabar, bisa kuat ya menghadapi ujian, tantangan ya. Karena seperti yang terjadi di Inggris itu ya, difitnah gitu, di kelompok-kelompok radikal itu menggunakan isu yang nggak benar gitu untuk memanfaatkan situasi karena mereka nggak senang sama Islam gitu. Nah, jadi memang satu sisi busro ya, berita gembira, tapi satu sisi juga itu tantangan ini juga di depan mata gitu, bahwa akan selalu ada gitu pihak-pihak ya seperti itulah ya, tantangan yang ujian yang akan Allah berikan ya, akan berbanding lurus juga gitu. Jadi ketika Allah berikan kemudahan, al-usri yusra gitu ya, sejalan dengan inama al-usri yusra ya. Jadi kemudahan itu, ujian itu berbanding lurus dengan kemudahan juga insya Allah. Jadi tapi ala kulli hal kita tetap optimis gitu ya, dengan doa, dengan support ya, dan terus ya dakwah ini eksis di manapun termasuk di sosmed ini, maka akan memberikan semangat, amunisi ya pada saudara-saudara kita insya Allah. Mungkin itu dulu Sandi, lanjut Anda nyimak. Kasih Ustaz Al. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Karena lama udah ada ngobrol sama antum lagi. Terakhir kita ngobrol di tempatnya Alfi, di Komari Alfi. Itu pun sekali. Mungkin antum gimana, mungkin masih sibuk jadi tidak bisa jawab. Tidak apa-apa lah. Betul. Kalau ada teman-teman mau ditanyakan lagi, silakan. Dan subhanallah ya Bang, saya itu barusan tadi ngomong masalah Islam ya kan. Ini ada orang ateis lah, lihat saya ngomong masalah Islam, saya langsung dikasih minuman ini, minuman energy drink katanya. Kau udah berbuat baik, saya langsung dikasih minuman ini. Subhanallah. Jadi dikasih ini sama dia, karena dia bilang kau udah berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Dan banyak yang mereka udah mulai sadar di sini, Bang. Alhamdulillah. Jadi tolong ya Ustadz doakan, insya Allah 2-3 tahun lagi ini Amsterdam jadi kota Muslim. Insya Allah amin. Perubahannya luar biasa, Bang. Perubahannya luar biasa. Gitu. Ini minuman energy drink dikasih tadi. Padahal saya baru nyantai-nyantai aja berdiri sini buat olahraga. Ada yang kasih minuman ini. Alhamdulillah. Bro, dan tetap semangat lah di negerinya. Di negeri yang pernah ngejajah tetap semangat lah, Fuad. Ya, it's good. Thank you, bro. Iya. Tapi nggak boleh melupakan sejarah juga bahwa ya negara inilah yang membawa Bible ke Nusantara. Bahkan negara ini pernah ada di Nusantara membuat satu lembaga yang itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Kemudian lembaga ini diserah terimakan, dihadiahkan kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi lembaga itu sejarah ini nggak pernah hilang di dalam benak kami bahwa ya Belanda lah yang menjajah kami selama 350 tahun. Sekaligus membangun gereja, membawa Bible masuk ke Republik ini, kemudian dihadiahkan ke lembaga yang ada di sini, yaitu LAI. Itu nggak bisa dilupakan. Sejarah tetap sejarah. Betul. Betul ya, Ustaz Hanafi ya. Ustaz Hanafi masih sibuk kali ya. Salah satu yang paling penting Abang dan Ustaz ketahui, bahwa agama Kristen ini dibawa untuk sebagai senjata, Bang. Kalau kita bisa, saya udah pelajari lumayan banyak, saya udah sekitar 15 tahun di sini, dan saya sering berdebat sama pastor-pastor sini. Mereka mengakui bahwa agama Kristen itu sebetulnya senjata untuk memerangi masyarakat tanpa perang. Jadi seperti itu.
Karena makanya kitab-kitab mereka itu banyak perubahan sama sekali. Kalau Abang Handi atau Ustadz yang lainnya bisa cari itu, salah satunya itu Scofield Bible. Scofield Bible itu dibuat oleh orang Inggris, di mana di Scofield Bible itu ternyata digunakan untuk supaya orang Kristen mau membantu orang Israel. Jadi Israel membuat propaganda di mana dia bisa mendapatkan tempat di daerah Palestina itu dengan bantuan dari Amerika dan segala macamnya dengan menggunakan Scofield Bible. Itu. Kemudian di masa perbudakan Amerika, mereka ada namanya The Black Bible. Jadi untuk orang-orang Afrika itu supaya menyerah secara tanpa ada paksaan, itu mereka menggunakan Bible tersebut. Nah, yang sekarang baru trendy sekarang itu lagi BT Bible, Pelangi Bible. Yaitu untuk menyatakan bahwa lagi BT itu hal yang baik, bukan hal yang jorok dan bukan hal yang perlu disingkirkan seperti itu. Jadi dari semua Bible yang pernah saya baca, ternyata Bible itu hanya sebagai sebuah senjata. Jadi kalau yang di Indonesia itu dipakai untuk memerangi orang Indonesia tanpa perang. Dia memasukkan ajaran-ajaran agama Kristen di situ dan bilang sekasihlah musuhmu. Jadi akhirnya mereka tidak boleh memerangi musuhnya. Jadi seperti itu, Bang. Itu pelajaran yang saya dapat selama ini saya debat sama pendeta. Silakan yang lain. Gue jadi diem. Saya turun ke bawah sunyi aja. Nih, nggak ada outennya pun sunyi. Tadi baru ada yang mualaf sini tadi Pak How I Am. Panggil saya Fuad, Bang. Oh, Bang Fuad. Oh iya, yang sama Gianka itu nih kan? Aduh. Nggak yang waktu di Komal sama ada Gianka itu kan? Bukan? Iya, betul. Yang jalan-jalan sore apa itu waktu di sini? Betul Bang. Oh iya. Iya. Tapi semalam tuh akunnya nggak ini ya, akunnya Bang Fuad ya. Iya. Saya karena saya ganti ini karena kalau saya naik ke online, nggak tahu kenapa baru saya membicarakan masalah tentang situasi di Belanda, tahu-tahu Komalia rungkat. Oh iya. Jadi waktu malam tuh ya. Iya tadi malam itu kan abang tahu sendiri, baru semalam tahu langsung rungkat gara-gara ototnya nggak kuat langsung dirungkat gitu aja. Padahal saya baru bicara sama siapa Ustadz Ali Hasan siapa itu, baru berapa menit langsung di report. Iya, bukan satu lagi Ustadz Ali Hasan Tabain dari Indonesia juga. Dia bertanya masalah situasi di Belanda. Baru beberapa menit saya ngomong masalah Belanda langsung dirungkatkan. Jadi ada yang report Komal itu. Jadi saya nggak berani ngomong, takutnya Komal Islam itu dirungkatkan gitu loh, Bang. Jadi saya ubah nama saya seperti ini gitu. Iya. Emang oten itu gitu, Pak. Kalau udah nggak tahan dia report. Itulah kerjaan oten. Ini untuk oten-oten yang mau disadarkan ya, teman-teman ya. Bawa aja ya Bang ya, saya dibawa aja. Nanti takutnya Abang ini udah mulai ada gerakan ini, udah di kamera saya udah mulai. Di atas saja Pak, nggak apa-apa. Takutnya Komal Abang rungkat nanti. Enggak, saya nggak enak sama Abang. Tap layarnya 357 8K itu. Oh ini lebih kuat dari tiang-tiang gereja ini. Insya Allah. Silakan saya mendengarkan saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya untuk teman-teman Muslim juga silakan. Ini ada Bang Fuad nih, mau tanya-tanya ya kan tentang perkembangan apa. Ini siapa nih? Oke. Assalamualaikum Bang Betah, selamat siang. Islam Kristen Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Ya, waalaikumsalam. Eh, Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? untuk sementara belum ada Bang. Kita yang di bawah dulu nyimak ini enak nih kayaknya penjelasan dari Bang Fuad tadi. Terima kasih. Saya di bawah dulu Bang. Mohon diturunkan dulu. Oh iya, siap. Enggak, mau lambat tahu ada yang mau ditanyakan, ada Bang Fuad. Iya, senang saya mendengar. Iya, siap. Mohon turunkan ke bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Umi, assalamualaikum. Kok diam aja Kak Umi nih? Maisaro, naik. Assalamualaikum Kak Maisaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan nih sama Bang Fuad, ada Bang Pak Ustadz Ali. Setelah saya menyimak tadi Bang Fuad, saya ingin perbandingan daerah Asia ini, terutama untuk Dek Rostrum ini kan di di Singapura. Bagaimana dengan perkembangan lagi BT-nya? Kita kan udah dengar tadi dari Belanda, Eropa. Biar kita tahu, siapkan kan dia itu menular bagaimana di daerah Asia ini tentang itu ataupun dan kebijakan pemerintahnya di Singapura begitu. Yang lagi BT, khususnya yang lagi BT. Jadi saya lumayan lama mempelajari masalah tersebut ya Budo. Jadi dari 2010 saya mempelajari itu, saya melihat perkembangannya awal-awalnya mereka itu dari komedian. Jadi orang-orang mengatakan berbuat lucu dengan pakaian wanita atau laki berpakaian wanita, dan mereka bercanda di istilah kata di network atau TV nasional gitu. Mulai dari situ orang melihat hal itu hal yang biasa. Setelah itu mereka membuat satu komunitas. Nah, komunitas itu mereka mendukung orang-orang yang seperti itu jadi satu grup. Jadi ada pelindungan. Nah, kemudian setelah ada gerakan orang yang nggak suka melihat mereka di jalan, mereka dipukul segala macamnya, mereka muncul satu namanya bukan hanya komunitas, sekarang menjadi satu organisasi. Nah, setelah mereka menjadi kuat di organisasi, mereka mulai masuk ke pemerintahan. Nah, mereka masuk pemerintahan, mereka mulai mengatur ngotak-atik hukum-hukum di Belanda. Karena terus terang hukum di Belanda itu hampir setiap tahun berubah. Nah, salah satu ya agenda mereka memasukkan kekuatan mereka. Jadi larian nanti mereka jatuhnya asasi manusia. Itu kita tidak boleh ngejudge mereka karena itu hak asasi manusia, hak pribadi seseorang. Jadi begitu. Nah, setelah masuk ke pemerintahan, mereka juga mengotak-atik sistem pendidikan di Belanda. Jadi sekarang itu mereka udah masukkan ke SD, SMP, kalau di Indonesia lah, jadi SD, SMP, SMA. Di mana dari SD itu udah ada pelajaran seperti itu, dan mereka ngajarin anak-anak kecil, sampai sekarang pun juga sudah keluar bukunya macam-macam seperti itu. Nah, kemudian mereka mengenalkan hukum yang terbaru itu, bahwa orang tua itu tidak boleh melarang anaknya ingin berbuat seperti mereka. Kalau orang tua melarang anaknya untuk berbuat seperti mereka, anak itu akan diambil sama pemerintah. Begitu. Karena menurut aturan hukumnya itu hak asasi anak. Jadi anak misalnya sekarang ini banyak yang kejadian di sini, anak umur 12 tahun itu sudah operasi, dia pengen jadi laki-laki, dia dioperasikan. Atau ada yang satu kan lagi BT itu nggak hanya perubahan seks aja ya Bu ya. Jadi ada sistem namanya
kebinatangan. Sistem kebinatangan ini anak-anak itu dia punya perasaan pengen menjadi seperti binatang. Kalau contoh ya misalnya ada si Fulana, anak umur 12 tahun. Dia merasa dirinya itu kucing. Nah, dia pakai di kepalanya tanda-tanda kucing, terus pakai buntut. Nah, dan juga di sekolahannya itu harus menyiapkan tempat istilahnya pembuangan air besar dan air kecilnya seperti kucing. Jadi seperti itu. Ya, itu sudah masuk lagi seperti itu. Yang kedua ada lagi sistem your feeling is more important than other people. Jadi perasaanmu lebih penting daripada orang lain. Jadi ada yang misalnya satu anak atau seorang dewasa bilang, aku nggak suka kupingku. Ya udah, aku mau potong kupingku. Ya dipotong kupingnya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati saudara-saudaraku yang di Indonesia, bahaya juga, mungkin juga di Singapura. Mereka mulai dari hal yang kecil-kecil. Mereka dari ke bawah. Mereka dari komedian, terus dari film-film kartun anak-anak. Itu menarik anak-anak untuk supaya ikut kepada mereka. Jadi seperti itu, hati-hati. Nah, nanti sudah itu anak-anak sudah mulai kenal dan menganggap hal itu yang biasa, mereka akan membuat komunitas, setelah komunitas, organisasi, dan masuk ke pemerintahan. Dan saya sudah melihat di Indonesia mulai ada gerak-gerak seperti itu. Jadi saya mohon teman-teman di Indonesia mulai awasi anak-anak Anda, saudara Anda, tetangga Anda, kampung Anda, jangan sampai ada yang ketularan. Awasi dari sekolahannya mereka, karena yang mereka serang itu sekolahan dan kartun-kartun. Jadi apa yang ditonton anak-anak di YouTube dan di TV, tolong diawasi betul itu seperti itu. Silakan. Gini Pak Fuad, di Eropa, di negara Eropa, selain Belanda yang melegalkan itu, setahu Bapak negara mana lagi ya? Jerman, Perancis, Amerika. Kalau yang di Eropa itu Jerman, Perancis. Belgia enggak begitu. Terus Denmark itu kalau Denmark dia itu ada tapi tidak banyak karena Denmark itu dia hak asasi untuk kebahagiaan. Jadi manusia di sana harus bahagia. Adapun jadi kadang-kadang mereka bahagia ingin bunuh diri ya bunuh diri gitu. Banyak. Jadi mereka ada sebuah alat, kalau anak-anak muda itu ingin bunuh diri, mereka tinggal masuk ke alat itu, nanti mereka bunuh diri sendiri mereka, secara pelan-pelan. Intinya zaman Nabi Lut, kaum Lut, dengan zaman Jahiliyah udah bersatu ini ya Pak ya kayaknya. Betul, karena yaitu. Karena apa ya, Kristen itu tidak, mereka banyak orang-orang ateis itu mereka bukan orang bodoh loh, mereka mempelajari loh, mereka mempelajari kitab mereka dan menurut mereka apa yang dipelajari, apa kehidupannya hidupan mereka sebagai ateis itu sama, tidak ada perubahan, tidak ada hukum yang betul-betul mengekang mereka, gitu loh. Jadi menurut mereka buat apa saya belajar Kristen kalau itunya apa tidak ada hukum sama sekali gitu. Ya. Terima kasih Pak Fuad. Kalau boleh di gelombangnya lagi BT ini di Singapura Pak Fuad, bagaimana dengan pemerintahnya Pak Rostrum? Monitor Pak Rostrum. Karena kan di Singapura kan tetangga kita, biar tahu kita membentengi dan menseptikan di Asia sebagai negara Asia, termasuk kan itu Singapura itu negara liberal. Silakan Pak Rostrum, tolong dong. Ya kalau secara undang-undang di Singapura tidak ada ya, tidak menaungi dan tidak mengizinkan. Makanya di Singapura itu agama itu di luar pemerintah sebagai organisasi yang diawasi. Nah, sampai sekarang itu semuanya masih ketat sih sampai sekarang. Jadi
nggak nggak pemerintah nggak akan nggak akan ikut 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 mungkin Eropa, Amerika atau Australia gitu. Kayaknya bukan kayaknya karena undang-undangnya sudah mengakomodir itu gitu. Gelombangnya Pak, gimana gelombang lagi BT tadi? Apa cepat dia berkembangnya dan penularannya? Karena kami mengamati ya memang kita di sana diatur tata tertibnya oleh pemerintah dalam segala hal. Cuman memang untuk LGBT itu kan tidak tertampil ya. Seperti apa saja tidak tertampil gitu. Jadi kalau untuk menilai secara kita melihat aktivitas di tempat kami itu masih belum terlihat signifikan sih, gitu. Masih Karena di tertutup negara lah kan ya, Pak, ketat ya? sekali ya, negaranya kan ketat sekali ya, meskipun ini kan ketat sekali itu. Karena pemerintahannya kan juga ini kan untuk Muslim juga kan, maksudnya digandeng untuk sekarang Perdana Menteri yang baru juga lebih ini sih, lebih aktif gitu. Alhamdulillah. Kalau saya beri sarankan kepada Pak Rostrum ya, tolong diawasi pergerakan mereka itu karena mereka mainnya halus Pak. Mereka mainnya itu kalau nggak secara komedian atau telenovela, kemungkinan juga mereka larinya ke kartun anak-anak. Nah, kadang-kadang kita lepas dari situ ya. Kartun anak-anak ini kadang-kadang kita nggak sempat untuk ngecek gitu. Karena kita sibuk sama kerjaan kita lupa untuk ngecek ke anak-anak kita. Tolong diawasi itu kartun-kartun itu banyak sekali yang mengajarkan hal-hal tersebut gitu loh. Nanti parahnya anak-anak itu menganggap hal itu yang biasa. Kalau sudah menganggap hal seperti itu biasa, kedepannya mereka menganggap bahwa itu penting gitu loh. Hak asasi manusia itu penting seperti itu. Jadi tolong diawasi dari pergerakan mereka dari kecil, dari bawahnya itu. Jadi masalah kartun dengan sitkom seperti itu Bang. Silakan. Di buku cerita pun Pak, buku cerita anak-anak yang ada gambarnya dan berwarna-warni itu, yang dia untuk anak PAUD. Pernah juga saya si Frans itu ya ngeyelnya minta ampun juga sih dia sebenarnya. Cuman saya ingin melihat gitu, ingin mendengar, ingin menyimak. Makanya saya persilahkan buat teman-teman. Iya, kalau orang ngeyel kayak Fran itu treatment paling enak gimana itu lah, ya kan? Kita perlu gitulah. Bukan saya nggak mau Kalau mungkin iya. Ntar yang ini terus si siapa, si Putro, si Mendy gitu, tambah lagi Pak Vivo apa tuh, siapa lagi satu lagi yang ini, yang si Dismas cocok gitu. Ya tadi Pak Fran naik lagi Bang Fran masih di bawah ndak? Masih di bawah ini si Fran tadi. Sebentar. Hilang kayaknya dia, kemana ya? Hilang ya. Soalnya ini sih nggak ada yang mau diskusi sih sama dia, jadinya dia kabur kan. Kalau saya nanti diskusi dikatakan menghujat lagi, nggak mau saya. Ini saya diamnya tuh.
Di mute semua. Siapakah engkau Tuhan? Iya bang. Kok kamu tahu aku Tuhan? Oh, Bang Marvel ini tadi ke belakang ya? Iya kali, enggak monitor. Ya kalau tadi monitor cocok itu ada si Fran tadi. Kalau dia tadi naik. Iya, siapa tahu itu ya, orang kayak Fran ini santun sih dia naik tadi, cuman nggak tahu ke depannya. Nggak tahu kita ke depannya. Makanya saya nggak mau meladeni. Karena kenapa? Karena kalau saya ladeni, saya pasti keras sama orang-orang kafir. Ya. Nggak bisa lagi deh kalau orangnya itu kooperatif diajak ngomong sih enak kita ngobrol gitu lah. Harapan kita kan dapat orang yang kooperatif gitu. Jadi ngobrolnya juga enak, mengalir gitu kan. Nah, dari situ pesan kita tuh nyampe, maksud kita kan selalu begitu. Tapi berhubung kadang-kadang mereka itu ya itu pakai jurus undur-undur tadi. Kadang mereka tanya udah dijawab capek-capek, minta data kita cariin capek-capek, kita kasih penjelasan, ditinggal pergi. Habis itu dia tanya lagi gitu loh. Itu yang kadang-kadang bikin tak di situnya. Seolah-olah gini, kalau dia nanya itu cuma ngerjain kita aja gitu Bang Benny. Lah iya emang tujuannya gitu Bang. Dia nanya itu bukan butuh jawaban, cuma ngeyel doang. Tahu saya, contohnya kayak si Hale tadi. Dodol kan. Dia yang bertanya, dia yang salto sendiri. Makanya bingung gitu kalau kita mau jujur ya, kalau mau jawab mereka itu, kalau mereka minta dalil dikasih dalil nggak mau itu loh. Ya kan? Alema bukan orang. Robot yang udah diprogram dia. Si Halid. Ada nggak Bang Sunat tadi lihat si Halid di sini dia? Kayak orang Ayan coba. Gimana orang Ayan? Iya. Macam robot yang udah diprogram, kayak gitu dia. Jawabannya ya tidak ngeyel. Nah itu aja jawabannya. Ya tidak ngeyel. Itu aja. Program seperti itu program. Enggak, itu developernya belum proper itu kali. Bang Sunat. Developernya belum proper yang bikin chip, yang pasang chip ke dia itu belum proper orangnya. Macam mana mau chipnya bagus, orang yang masang chipnya aja yang pakai Crontus berapa? Ya nggak akan bagus. Walaupun kasih jawaban yang tetap ngeyel dia. Kamu tidak berilmu katanya. Kamu tidak berilmu, padahal dia nggak tahu. Itu mending kalau cuma bilang nggak berilmu tuh masih enak di kuping itu loh. Kalau tiba-tiba bilang kamu bodoh gitu kan repot itu. Dia nggak tahu tapi nyuduh kita tuh bodoh gitu. Kita ditanya dia punya apa, kita tanya dia nggak tahu maksudnya, yang dikatain bodoh kita. Mereka jelasin, mereka nggak bisa jelasin dengan cara yang benar. Informasi belum lengkap kita konfirmasi ulang, mereka marah. Ya, biasa itu dia tuh programnya kan tentang marifat gitu kan, tentang marifat. Dia aja marifat itu apa aja nggak tahu. Ngeyel pula lagi itu. Iya, namanya juga makhluk kebatinan, gimana sih Bang Sunat ini? Iya, makhluk kebatinan kan. Iya, Oten itu kan aliran kebatinan. Masa ada agama tanpa syariat itu? Kalau bukan aliran batinan itu nggak ada. Coba Bang Benny cek itu. Tiap agama itu pasti ada syariatnya. Kalau tanpa syariat pasti ini aliran kebatinan.
itulah. Mm-mm. Makanya kalau mereka klaim tadi pakai hukum kasih, ya tuh hukum kasih itu perwujudannya apa? Kalau diterapkan pakai misalnya ada undang-undang gitu, undang-undang yang seperti apa gitu loh. Kalau undang-undang ada kan ada turunannya itu. Ada PP, ada Kepres, ada PP gitu kan, gitu. Mereka Ini kan nggak ada yang jelas. ada yang typing di bawah. Ada yang namanya ikhtos sepirum Islam, tanda banyaknya murtad. Justru kebalik. Ini logikanya di mana? Kalau komal Islam itu sepi, artinya tidak ada lawan dialog. Kenapa? Lawan dialognya mualaf semua udah. Dodol juga dia. Seharusnya kalau memang Islam makin berkurang, otomatis kan lawan Muslim itu kan banyak. Iya, ini lawan muslimnya berkurang, artinya Jadi berkurang. orang-orang kafir itu banyak mualaf sudah, bukan banyak yang murtad. Dia kebalik, malah dibalik ini gimana? Komal Udah Bang Itos naik aja Bang. Bang Itos. Bang Itos naik aja tuh. Temennya diajak ke sini tuh. Mau ada mau sunat. yang lucunya kan, yang makin banyak tuh kaum Muslim pula semua. Iya. Orang-orang baru lagi malah banyak. Iya. Iya betul. Bahkan yang mualaf itu buka komal dia, maju dia loh. Awalnya dia penyembah manusia, lalu mualaf menggunakan akal masuk Islam itu, maju karena dialog membentengi umat Islam. Keren kali lah. Coba yang murtad. Isdina siratal mustaqim gitu. Yang aku ngaku murtad tuh siapa tuh? Tokatul. Tadi malam juga ada tuh yang aku murtad, namanya si Rahmat itu. Iya, si Rahmat. Tapi itu baca Al-Fatihah sudah nggak ini, sampai nggak tuntas gitu loh. Bacanya juga payah karena kalau ditanya dulu katanya sekolahnya di Ma'arif katanya gitu. Dan kecilnya itu 5 tahun itu mondoknya nggak mondok mukim, jadi selalu datang selama 5 tahun. Tapi anehnya kalau ditanya tuh nggak ada yang inget gitu loh. Itu yang bikin saya agak ini. Namanya juga Rahmat gitu loh. Jualannya sajadah, mukena gitu. Yasin. Makanya kan tadi malam saya tagih itu, Bang, kalau jenengan itu jualan sajadah, jualan Yasin, coba abang itu pakai itu gameja dipakai, terus ada sajadah dipakai, Anda pakai sholat itu kan jenengan ini melakukan seperti purna jualnya bagus, jadi ntar pelanggan itu tetap datang itu karena jenengan juga pakai, pelanggan juga seneng gitu loh. Saya tantang begitu sampai. Lah iya, mungkin dia cuma jual kagak dipakai, Bang. Iya, cuma jualan doang gitu. Ada itu loh ya di VT saya itu ada itu murtad nodong. Tapi itu udah lama ya. Dia berkesaksian itu di channelnya Yusuf Mabuk Mulu. Katanya di Islam itu diajarkan diperkenalkan 40 malaikat. Ini yang bikin saya ketawa. Setahu saya kita diperkenalkan 10, bukan 40. Iya. Iya, mereka aja bilang Al-Quran ada yang 40 juz kan begitu. Jangan kan ada Al-Quran 40 malaikat ditambah kan, malaikat nggak kelihatan. Kalau mushaf aja sampai mereka ya paling gurunya si A itu.
Ya kan Ada mereka orang itu semua. biasanya, iya. Kalau temu si A nih, mereka seneng itu. Nih pakai Iya. ini, pakai. Iya, kayak punya amunisi buat nyerang kita gitu kalau udah ada seolah-olah ini ada dukungan penuh dari dalam itu. Mereka PD-nya meningkat beratus-ratus lipat itu. Iya, iya. Ya, ya. Tos boleh menaik, tos. Ya dijual lah semennya. Semen kan harus beli kan gitu. Ndak, yuk tos naik tos. 3 masjid apaan tuh di area Depok mana? Depoknya Depok wilayah yang masuk wilayah hukum Belanda atau Depok yang mana nih? Di tempat saya juga ada Depok di Jogja ini. Nah gitu. Termasuk masjid yang dibangun emang Ridwan Kamil kapan bangun masjid di Depok gitu loh, si Iktos. Konfirmasi dong, boleh ke atas silakan Iktos. Enggak, masalahnya betul-betul kami belum tahu itu ada berita kayak gini. Enggak boleh dong kita saya tak tabayun lah konfirmasi itu. Ayo. Ini Iktos. Boleh naik bang, saya tak tanya bang biar enak gitu bang, informasinya dapat dari mana gitu, bisa dikonfirmasi apa enggak gitu loh. Tapi itu yang bawa informasi itu abang, bolehkah saya tanya langsung sama Bang Ikhtos? Mana nih tadi si Ikhtos nih tak ngasih informasi kok enggak ini loh, enggak tuntas itu loh. Ayo bang, Bang Ikhtos naik bang. Saya tak tanya bang, Bang Ikhtos. Itu di Bang Salam Satu Tuhan udah azan di daerah mana tuh bang? Jogja bang ini. Ini pas adzan nih. Jogja. Ya. Jogja. Gih. Bang, saya mau tak anu nanya dulu ya. nih ke sama bang. Silakan bang. Saya tak. Saya mau menghimbau Bang Ikhtos nih biar naik nih. Oh ya, saya mau nanya juga nih tentang kekristenan nih. Tapi nanya sebenarnya nanya ya bang, bukan jangan di
masih bingung seperti kamu, Ryan. Itu namanya Filipus. Lalu Filipus bertanya kepadanya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, artinya kepada Tuhan Yesus kan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Karena Filipus masih bingung nih, kata Tuhan Yesus sudah melihat Bapa. Dan dia masih belum yakin apa yang disampaikan Tuhan Yesus, masih nanya, tunjukkan Bapa kepada kami, itu udah cukup katanya. Betul? Lalu ayat yang ke-9, ya, Tuhan Yesus mengulangi lagi. Tuhan Yesus berkata lagi dengan perkataan yang sama kepada Filipus. Filipus, telah sekian lama, kata Tuhan, aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau, Filipus, tidak mengenal aku. Terus Tuhan Yesus sampaikan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini jelas loh, Tuhan langsung ngomong lagi kepada Filipus. Kamu masih minta nanya, sebentar. Kamu masih minta nanya. Yesus itu adalah Bapa yang di sorga, itu salah besar, bro. Dengar. Di situ, makanya ini kamu kan menarasikannya seperti itu. Di ayat ini jelas loh. Yang tersendiri, Aduh, dengar dulu. Sebentar dulu sampai Tuhan ngomong gini. Menghormati Bapa yang di sorga. Dengar dulu, dengar. Ryan, sebentar. Enggak, gantian sebentar, Ryan. Saya selesaikan dulu firman Tuhan. Ya, saya selesaikan dulu firman Tuhan Yohanes 14 ayat 9. Ini paling penting dalam Yohanes 14 ayat 9, mulai dari 6 tadi. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi artinya Tuhan bilang sama Filipus, sudah demikian lama kamu masih belum mengenal aku ini siapa gitu loh. Lalu disambung sama Tuhan Yesus, barang siapa yang telah melihat aku, kata Tuhan Yesus nih, barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Lalu sekarang kata Tuhan Yesus kepada Filipus, bagaimana engkau, Filipus, berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini tulisannya jelas banget. Ayat ini udah jelas banget, dengan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa kok. Di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Iya, makanya Tuhan Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Dia adalah Bapa itu sendiri. Yesus bisa berkata, kau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Karena Bapa itu ya dia sendiri, bro. Pribadi, bro. Gini. Gak ada konteks dua pribadi di situ. Jangan tambahkan kata pribadi. Yesus adalah Bapa. Yesus tidak akan berkata, kau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Gini, jangan ada konteks pribadi. Di situ nggak ada dituliskan pribadi. Jadi di situ makna Yohanes 10 ayat 30, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Saya tidak menganggap kamu sesat, tetapi sesat pemaknaan. Gini ya, Ryan. Kau salah memaknai ucapan Yesus. Ryan, Yohanes 10:30 di situ tidak ada dikatakan aku itu cocok dengan ayat ini, tapi di ayat lain akan menabrak begitu. Kamu ini yang terlalu menambahkan itu adalah pribadi. Sedangkan nggak ada kata pribadi di situ. Bapak punya hidup dalam dirinya sendiri. Nggak ada pribadi. Punya hidup dalam dirinya sendiri. Iya, terus kamu mau memaknai itu Bapak punya pribadi yang berbeda dengan Yesus punya pribadi yang berbeda, gitu kan makna kamu kan? Jelas. Oh, sangat jelas. Yohanes 1 ayat 18, Yesus di pangkuan Bapa, itu artinya apa, bro? Dengar. Jangan lompat-lompat dulu, pelan-pelan kita ayatnya, pelan-pelan. Ada relationship yang kuat antara Bapa dan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Ryan, sebentar pelan-pelan. Kalau ditanya Bapa yang di sorga itu Yesus Kristus, itu kesalahan pemaknaan. Wah, ini kamu udah menara dengan sesuka kamu aja mengatakan ada pribadi di situ. Padahal di ayat ini nggak ada tulisan pribadi kok. Ya jelas, bagaimana sih kamu? Sekarang Bapak punya hidup dalam dirinya sendiri, artinya apa tuh? Bapak itu kan roh, betul nggak? Iya
tidak punya hidup dalam diri. Iya, sebentar saya tanya Anda, Bapak dalam ini kan Bapak itu kan roh, betul? Bapak adalah roh. Betul? Yesus adalah daging. Sekarang Yesus adalah roh. Nih zaman Enggak, Yesus adalah daging atau roh. Zaman sekarang atau zaman Yesus? Makanya sekarang saya tanya kamu dulu waktu Tuhan Yesus ngomong. Sebentar. Sebentar, Ryan, pelan-pelan. Kita bedakan dulu. Di sini Yesus ini waktu dia berkata itu dia di dalam keadaan daging, betul? Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Oke. Ya, saya tidak paham pemikiran. Bahkan sekelas Yonatan Purnomo pun saya bilang ke dia, kamu tidak paham Tritunggal, masih bilang Tuhan itu 3. Itu kan kesesatan pemaknaannya sudah sekelas Yonatan Purnomo, sekelas Malikil. Itu saya sangat mengherankan begitu. Saya tidak habis pikir. Kalimat sesederhana, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu kan artinya dengan melihat pribadi Yesus sama dengan melihat pribadi Bapa yang di sorga. Sesimpel itu. Itu saya nggak habis dipikir itu. Kalimat sederhana itu, Yohanes itu cocok mungkin dengan ayat ini, tapi akan bertabrakan dengan ayat-ayat lainnya, begitu. Sangat bertabrakan. Aduh. Kalimat sesederhana itu dipelintir dan dimaknai beda, itu saya nggak habis dipikir. Kalau non-Kristen saya masih maklumi. Tapi ini umat Kristen sendiri yang dari lahir sudah pegang Alkitab. Janganlah doktrin itu mendrive kita untuk memahami isi Alkitab. Tapi biar Alkitab yang berbicara apa adanya. Itu, brother. Ya, Bang Denny. Sekarang kan kamu ngomongnya biarlah Alkitab itu berbicara seperti dirinya sendiri Alkitab. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Betul nggak, Ryan? Ya, itu kita. Ya, kan saya sepakat. Tetapi kamu menambahkan kata pribadi yang tidak ada di Alkitab. Pribadi. Ini bagaimana kan kamu artinya kan double standard, bro. Ya sekarang gini, brother, kalau Bapak punya kehidupan sendiri. Sebentar. Nah, sekarang kan dari tadi kamu tuh kan sering mengulangi, mengatakan biarlah Alkitab itu berbicara atas dirinya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang. Iya, kalau Alkitab berbicara Bapak mengutus anak, ya artinya itu artinya. Ya udah sebentar. Dari kejadian, sebentar bro. Kalau dari kejadian sampai Wahyu, kamu bisa tunjukkan Bapak itu ditulis pribadi atau ada 3 pribadi? Coba kamu tunjukkan ayatnya di mana? Itu ayatnya, Bapak punya kehidupan sendiri. Itu pribadi. Mana ada kata pribadi? Ya, itulah kesalahanmu, mencari kata pribadi. Makanya kamu sudah menambahkan. Itu namanya kamu sudah menambahkan, bro. Di Bible ya mana ada, brother. Enggak, makanya gini loh. Kamu itu kan dari tadi sih bilang biarlah Alkitab itu berbicara atas dirinya. Terus kamu ngotot menambahkan kata pribadi. Enggak ada kata pribadi. Kata pribadi dengan sosok boleh kan, brother? Sosok sama pribadi berbeda, bro. Ya, saya ganti kata sosok. Jadi kenapa sekarang sebagai sosok? Di mana kamu bisa mengatakan itu menjadi sosok? Sedangkan kamu dari tadi kan ngotot pribadi. Bapak yang punya hidup sendiri, Bapak yang hidup. Nah, itu artinya apa, brother? Ya artinya Bapak itu sungguh ada, Bapak di sorga itu. Yesus juga ada.
Kamu itu sudah narasi kamu, Ryan gini. Kalau kamu memaksakan yang seperti itu, Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri, itulah yang sesat pemaknaan. nah gini, kalau kamu tetap paksakan Bapa yang punya kehidupan sendiri, dengar. Yesus itu sendiri di Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa, brother? Kepada Dia yang roh. Ya itu dialah sesat pemaknaan yang tidak sesuai dengan logika iman. Sebentar. Kalau kamu paksakan, Bapak punya pribadi yang sendiri, Yesus punya pribadi sendiri, itu ada dua pribadi, dua Allah, dua Tuhan. Itulah kesalahanmu. Yonatan Purnomo pun juga bilang begitu. Dan saya bilang ke dia, saya ketik, bahkan sekelas Yonatan Purnomo tidak paham Tritunggal. Yonatan Purnomo kau kenal. Terus kalau kamu ngomong seperti ini, sebentar Ryan. Kalau kamu cara kamu yang menyampaikan seperti ini, artinya kamu itu lebih pintar daripada Musa. Berpikir sama seperti Dengar. saya, bro. Sebentar. Artinya kamu lebih pintar daripada Musa, daripada seluruh para nabi dan para murid-murid Tuhan Yesus yang tidak pernah mengajarkan seperti ini. Semua gereja dan semua terjemahan berpikir sama dengan apa yang saya katakan. Ryan, dengar dulu. Makanya itu udah nggak alkitabiah. Pemikiranmu yang berbeda, brother. Begitu. Itu udah nggak alkitabiah. Kalau tidak alkitabiah, bagaimana 99% gereja dan 99 terjemahan memaknai itu, brother? Loh, sekarang gini, kembali ke Alkitab di mana para nabi atau para murid mengajarkan seperti apa yang kau sampaikan. Kau tidak bisa jawab tadi. Bukan nggak bisa jawab, nggak ada pengajaran seperti itu. Para nabi nggak pernah mengajarkannya. Mengajarkan, brother, kau yang tidak paham begitu. Lanjut, Ya sudahlah, saya mau turun, silakan. Calontong dan pendeta muda. Shalom alehem, pendeta muda. Rian. Silakan. Saya mau turun dulu, pendeta muda. Cek kodam dong, Rian. Rian mau turun. Ya, silakan dilanjut. Saya mau olahraga dulu. Pastor Kes ya, selamat sore Pastor. Iya, selamat sore brotherku. Ya, selalu ya Pastor ya. Selamat sore. Calontong juga ya. Iya, itu Muslim kan? Bang Rian Muslim tadi, bukan? Kristen, Tritunggal. Oh, Tritunggal. Waduh, kenapa turun? Sayang sekali, udah tidak jelaskan. Ya udah, lanjut dulu, nanti aku pengen berbagi, lanjut dulu. Kita sapa Pak Positif aja. Selamat sore, Pak Positif. Ini siapa ini? Halo? Ya, selamat sore. Ibu, Bunda ya, Bunda Positif. Ya. Bunda dari Kristen atau Islam? Kristen ya. Saya dari Muslim. Coba saya tanya deh, Ibu menuhankan Tritunggal Maha Kudus atau Yesus Masiah Adonai? Silakan. Kalau boleh tahu sih. Saya tidak menuhankan Yesus. Jadi? Ya. Yesus adalah Tritunggal Maha utusan Kudus Allah. itu ya? Yesus diutus oleh Bapa, berarti dia diutus. Silakan Pastor Kesia, monggo. Oh, aku diutus oleh Bapak. Coba dibuka Yohanes 12 ayat 45, ditulis apa di situ? Saksi Yehova ya? Iya, saksi Yehova nggak apa-apa. Coba dilihat. Sorry, Coba. saya bukan Yehova ya, saya Kristen. Iya, coba dibuka aja Yohanes 12 ayat 45. Ditulis Buka aja, apa di Pak. situ? Minta tolong dibuka ya, soalnya saya nggak Enggak, bawa. saya kasih supaya kamu bisa baca ayatnya. Dicatat. Nggak apa-apa, saya percaya sama Bapak, buka aja. Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 14 ayat 25. Yohanes 12 ayat 45.
Barang siapa melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi di sini digantikan kalau aku ini dengan Yesus, Dia itu adalah Bapa, sama dengan dan barang siapa melihat Yesus, ia melihat Bapa yang telah mengutus Yesus. Kenapa dia bilang begitu? Dah, kan ayatnya di situ artinya Dia sendiri yang mengutus Dia, ya Dia sendiri. Maksud saya kenapa dia bilang begitu? Loh, kenapa dia bilang begitu? Karena mereka bingung kayak kamu. Mereka kira ada yang mengutus dia. Seakan-akan ada yang mengutus dia diutus. Gerakan pasang renase, kemudian bersumur tukang bornya, usahakan kalau bisa minggu depan itu, terus ini pintu-pintu jendela tolong dipasang. Oke, aman. Ini sudah siap semua pintunya. Mau dipasang. Rina. Tolong, Deng, turun Kak dulu, Deng. Gurunda jalan-jalan ke baru naik. Tolong dinaikkan lagi, Kodong. Kodong. Oke, Rina. Naik. Agen kita yang dibawa siapa lagi? Udah Jack. Udah hafal kalau udah Jack. Siapa lagi? Tim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama akunnya Banjek apa ya? Lupa saya. Apa bang? Banjek. Udah Jack bang. Sumbar. Ya, Padang. Sumbar, Padang. Ya siapa bang? Padang, Sumbar. Iya, maksud saya nama akunnya. Akun TikTok bang? Iya, akun TikTok, betul. Udah Jack bang. Ya, akun TikTok. Nama akunnya apa? Lupa saya. Udah Jack. Tak ada atas nama Jack itu enggak ada. Ya. Nama aslinya itu hari disampaikan siapa itu hari nama? Ya, nama akun TikToknya kita nggak tahu. Nggak ngerti saya. Nama akun TikTok Banjek apa? Ini bang, udah Jack ini bang, nama akun TikToknya bang. Jack sudah ada di atas? Udah. Oh, oke Mi Padeng kalau begitu Mi kerjain saya. Yang mana yang atas nama Banjek? Mana orangnya? Itu ketiga dari kita ya, keempat dari atas, tiga dari atas. Oh, Banjek yang udah ini Banjek. Iya, udah Jack. Oh, oke. Bunda Rinai yang saudaranya itu. Udah, Oh, Bunda sudah. Ranua. Udah. Masya Allah. Lewat siapa? Oh, bukan lewat. Aku tunggu teleponnya loh. Masya Allah. Alhamdulillah Udah kalau bisa, gitu. Bunda. Oh, mantap. Udah pesan jadi 100 juga dia pesan. Belum datang, Bunda. Oh, belum. Masih di mungkin kemungkinan kalau nggak hari ini besok sampainya. Enggak, yang saudaranya Bunda. Yang saudara belum tahu, Bunda. Udah Bunda follow up belum? Iya, aku tunggu teleponnya itu. Oh, belum ditelepon balik, Bunda. Belum. Oh ya, nanti saya follow up, Bunda. Ya. Terus kalau ini nanti kan daerah Palembang belum ada itu distributornya. Belum ada, Bunda ya. Ya, nanti Iya. saya sampaikan. Siap. Oke, Insya Allah perumahannya mantap. Teman-teman semua. Mantap perumahannya. Ya, kita lihat dulu perumahan ini yang ready ya, teman-teman. Ini yang ready. Yang kemarin Bunda Rahma juga datang ke sana. Iya, betul. Dan kayunya itu kelas ini loh, kelas 2 kayunya itu. Mantap. Iya. Wih, Ya, jadi kita di pakai belakang kayu nih. jati, Bun. Jati. Iya. Wih, jadi di belakang ah. Mantap. Masya Allah.
keren, keren. Iya, teman-teman yang ada mau investasi perumahan, cukup 3 juta saja. Biaya notaris kami yang tanggung. Biaya notarisnya itu 10 juta sampai 12 juta. Kita yang tanggung, ya. Oke. Di ini di mana lagi nih aku lupa lagi alamatnya. Maros Tanra Lili. Di Maros saudaraku ya yang bertanya di Maros Tanra Lili. Pas belakang asrama Kostrat. Ini jalanannya nih, jalanan ini semua ya beton semua jalanannya ya. Iya, jadi beton. jalanannya ini mantap. Beton, tak Dan ada dekat. lumpur. Dari bandara. Iya, tidak ada. Bagus. Dekat dari bandara. Dia bebas dari banjir, enggak ada banjir di situ, enggak bisa kena banjir dia. Dekat Alpa, dekat sekolah. Strategis ya, strategis nih tempat. Strategis Alfa, sekolah, Nggak dekat bisa semua. banjir. Termasuk dari bandara Nggak itu bisa dekat. karena ini. Nah, gimana mau banjir kalau gini? Ini di bawah sawah di bawah. Mana sawah itu? Sawah di bawah tuh. Ada 2 meter kali ya. Ah. Iya. Tuh, kurang lebih 2 meter dari perumahan. Dalam tuh bawah tuh dalam. Ada sekitar 5 meter. Nggak sampai lah. Kedalaman 2 meter, 3 meter lah. Cepatnya ini ya pencapaiannya baru kurang lebih 2 minggu rasa. Harus ini, Bunda. Bulan 10 saya target harus berdiri minimal 10 unit. Oh iya, Masya Allah. Jadi tipe 36, ukuran bangunan 6x6, 2 kamar, kemudian lahannya, tanahnya itu 6x13 meter persegi. Luas, luas. Ya. Yang umum itu 6x12 yang umum. Ya, 6x12. Bahkan di belakang BTP itu 6x10 pun. 6x10. 5x12 ada malah. Ya, terus biayanya yang harus disiapkan itu 24 juta baru bisa terima kunci. Iya, 24 betul, juta. betul, iya. Kalau di tempat kita ini sudah bangunannya komersil, kita jualnya hanya 3 juta saja, tanda jadi. Masya Allah. PP 3 juta, terima kunci. Cuma 3 juta. Oke. Share brosurnya, maksudnya mau lihat ininya ya, rinciannya ya. Nur Hidayah di mana alamat? Mau diantarkan 30 pieces. Mantap. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan netizen ya. Jangan Anda berpikir ini sumbangan dari netizen lagi. Enggak lah. Ya, saudara yang di BTP kalau mau investasi ya boleh. Boleh ke ini Bang, investasi. Ke depan ini makin ini daerah sini loh. Pemukimannya di sini padat. Oh. Daerahnya di Maros, Kabupaten Maros. Kalau dari bandara lewat belakang itu 30 menit, insya Allah bisa sampai. Kalau lewat umum mungkin, lewat jalanan umum mungkin 40 menit sampai 50 menit sampai di lokasi. Tapi kalau naik motor dari lokasi itu paling nggak sampai 30 menit. Kalau naik motor ya paling 20 menit. Ya. Dari area keluar dari bandara sampai di lokasi itu paling 25 menit lah naik motor. Jadi dekat. Dari rumah saya ini jaraknya paling 30 sampai 35 menit. Dari Bandara Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, ya paling lama itu 50 menit kalau naik mobil. Itu macet. Ini saya tulis nomor ininya ya, nomor yang bisa dihubungi kalau mau kontak tentang perumahan ya. Iya. Kantornya juga ada di situ, Bun. 081 081 tambah 24. Disebut
Ya, 081 tambah. Sebentar saya tulis Bang, biar mereka screenshot 08182. Teman-teman yang ada di grup skincare, siapa lagi yang belum dinaikkan sebelum kita promo skincare? Ada nggak di bawah yang agen kita yang belum naik? Agen skincare yang belum naik, ada nggak? Coba lihat dulu yang bangunan pertama. Belum deh, tahu kayaknya. 4 unit deh yang kemarin. Boleh. Bunda Dita ini distributor, reseller. Coba typing biar kita naikkan Bunda Dita. Ayo typing yang reseller yang masih belum naik. Saudaraku, saudariku, ayo. Ayo typing yang reseller tuh. Bunga anunya aku lihat pohon ketapanya mati loh. Nggak disiram ya? Disiram, cuman panas kan. Jadinya kering daunnya aja yang kering, tapi batangnya masih hidup. Oh. Ya. Siram Ki, pupuk. Ada pupuk itu siram Ki. Hidup dia. Disiram gitu deh. Iya. Ini jalannya nanti kita cor. Kalau jalan dari arah kanan itu sudah sudah dicor dari luar. Jadi ini perumahan The Queen namanya di sini, yang di depan ini The Queen sudah penuh semua. Sudah ada semua penghuninya ini. Ini sudah berpenghuni semua. Iya. Sudah berpenghuni. Nah, jadi kita di sini. Jadi ini bukan perumahan pertama ya teman-teman yang saya bangun. Ini perumahan ketiga dari tahun 2000. Belum ada TikTok, saya sudah bangun rumah. Perumahan yang kedua itu Pakalu Residen, dekat Bantimurung. Dekat wisata, ya, wisata Bantimurung. Dekat prasejarah Bantimurung. Leang-leang, nah dari situ. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan skincare. Coba masuk di akun Bang Zuma Store. Kalau cuma mau beli sekian ini ya paket, tapi kalau mau jadi reseller atau mau jadi distributor, langsung hubungi adminnya. Ada tuh bionya di sahabat Bang Zuma atau di ini akun Gurunda ini. Yang Ada di nomor HP. belakang maksud ke dek, yang di belakang. Coba ke belakang. Oh, yang baru dibangun. Cepatnya ya, alhamdulillah. Dan jalanannya lebar ya, luas jalanannya. Iya, 6 meter. Nah ini pembangunan yang baru.